Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak hebat. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya, dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, kita mulai belajarnya, yaitu tema 2, subtema 1, kerukunan dalam perbedaan, pembelajaran 1. Bahwa pembelajaran 1 di sini yaitu tentang proklamasi. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Kita tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Ini adalah teks proklamasi, yaitu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kebangsaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah isi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada pertanyaan. Perhatikan, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Yuk, kira-kira apa jawabannya? Yaitu bahwa teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pertanyaan kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Jawabannya adalah, apa arti dari proklamasi, kapan proklamasi itu dibuat, dan siapa yang membuat proklamasi. Nah, nanti setelah kalian membaca teks proklamasi di atas, bisa kalian simpulkan atau bisa kalian tulis tentang teks proklamasi yang kamu ketahui. Nah, di sini ada wacana yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nanti kalian baca, di sini ada 3 paragraf. Kalian baca, kalian pahami isi dari wacana tersebut. Kemudian setelah kalian baca dan kalian pahami, bisa kalian mengisi peta pikiran. Nah, ini ya, peta pikirannya, perhatikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu di sini apa, kemudian mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, sekarang perhatikan ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia apa? Merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kewajiban mempertahankannya. Di sini ada mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Siapa? Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Kemudian di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan terjadinya? Yaitu 17 Agustus 1945.
bagaimana? Dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa tes, kemudian bendera merah putih dikibarkan. Nah, itu jawaban dari peta pikiran. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran, kemudian kalian bisa menuliskan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Bersatu dalam perbedaan ini merupakan landasan persatuan, sudah menjadi tantangan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, nanti di sini kalian bisa menulis makna proklamasi kemerdekaan. Kemudian di sini apa saja makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaannya. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar, dan yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat merupakan perjuangan sebagai negara baru, dan yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Kemudian apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kamu? Silakan nanti kalian isi di dalam kotak ini. Nah, jadi setelah itu nanti kalian bisa mengisi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena proklamasi menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah tahu, kita sekarang ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang bunga teratai, ya. Kalian pasti sudah mengetahui bunga teratai. Bunga teratai ini adalah tumbuh di air. Kemudian juga tanaman ini memiliki akar di bawah air dan tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, ini gambarnya bunga teratai, bundar dan lebar, yaitu fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Dan juga batang teratai ini memiliki rongga. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, nanti bisa kalian berdiskusi bagaimana cara beradaptasi bunga dengan bunga teratai dengan lingkungannya. Nah, setelah kalian baca tentang bunga teratai, bisa di sini kalian nanti menuliskan informasi tentang bunga teratai. Nah, bunga teratai di sini apa nama bagian tubuh teratai yang menjalar?
Kemudian, mengapa teratai memiliki akar di bawah air? Siapa penemu pertama bunga teratai? Di mana tempat teratai tumbuh? Kemudian, kapan bunga teratai itu berbunga? Bagaimana cara teratai menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya? Nah, jadi cara bunga teratai beradaptasi dengan lingkungan yaitu karena memiliki akar di bawah permukaan air dan memiliki tangkai daun yang menjadi atau menjalar sehingga daun mengapung di atas air. Kemudian juga memiliki bentuk daun yang bundar, lebar, dan pipi. Ini mampu menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya dan juga memiliki lapisan lilin pada permukaan daunnya. Dan pada batangnya yaitu berongga, berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akar. Nah, nanti silakan kalian tuliskan apa yang kalian ketahui, yang telah kalian baca. Nanti bisa kalian tuangkan ke dalam kotak kalian. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.